Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Jasmine MPD selaku fasilitator dan Bapak Agus Pramono MPD selaku pengajar praktek. Perkenalkan, saya Yuni Setiawigati, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang. Saya berdinas di SDN Tugurejo 02 Kota Semarang. Di sini saya bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurhikmah, biasa dipanggil Bunita. Saya sebagai guru kelas. Di sini kami akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Mari kita simak video kami selanjutnya. Selamat siang Bunita, bagaimana kabarnya pagi ini? Siang Bu Yuli, alhamdulillah kabar saya baik untuk pagi ini. Kita di sini akan bincang tentang apa ini Bu Yuli? Iya, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana menerapkan pembelajaran di kelas yang lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, apa harapan dari Bunita dari pertemuan kita saat ini? Ya, harapan saya untuk pertemuan kita pada siang hari ini yang pertama Bu Yuli, saya pengen mengetahui ya bagaimana cara pembelajaran yang lebih baik di kelas, karena saya merasa Bu Yuli kan sudah mengikuti TGP ya, padahal sudah banyak ilmu yang terbaru lah katakanlah, jadi untuk bisa mendukung saya dalam pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, saya tuh kemarin kok tahu ya Bu, panjenengan itu melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP berdiferensiasi. Ya, saya ingin mengetahui seperti apa sih RPP berdiferensiasi tersebut dan bagaimana cara menerapkan di kelas, karena di kelas saya itu ada satu siswa yang apa ya dikatakan dokter itu namanya speech delay Bu. Nah itu apakah RPP berdiferensiasi bisa dilaksanakan di kelas saya atau ada pembelajaran yang lebih baik lagi begitu Bu? Masalah di kelas ada satu anak yang mengalami speech delay ya. Ya, ini untuk menangani anak yang inklusif ya. Ini bisa diterapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti cocok ya Bu, karena anak itu walaupun dia seperti delay, kalau pembelajaran umumnya itu kan memang dia terlambat, tapi kalau dia punya kelebihan, dia senang menggambar, apakah nanti bisa diterapkan ke dalam RPP berdiferensiasi apakah tidak, kan kita bisa berdiskusi dulu. Sangat bisa sekali Bu Anita, karena setiap murid itu memiliki keistimewaan sendiri, punya bakat yang berbeda satu sama lain. Nah, kalau diterapkan untuk RPP berdiferensiasi ini sangat cocok sekali, sesuai dengan kebutuhan murid. Mohon bimbingannya Bu Yuli, karena ini sama-sama baru buat saya. Kita sama-sama belajar. Ya. Saya juga dapatkan ini materi dari CGP, jadi Bunita yang sebentar lagi mau masuk ke CGP berikutnya, semoga bisa belajar sama-sama gitu nggih Bunita. Nah, Bunita kira-kira besok itu Bunita saat pembelajaran itu Bunita menyiapkan materi tentang apa? Ya, saya itu ketika besok akan melaksanakan pembelajaran yang itu tadi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya pengen mengajar matematika dengan materi mengetahui besaran sudut dan mengukur sudut menggunakan busur derajat. Setelah itu nanti kita bersama-sama akan belajar cara menghitung sudut dengan sudut rotasi. Apa itu sudut rotasi? Itu sudut, yaitu sudut yang kita mengetahui besarannya apabila sudut tersebut lebih dari 180 derajat. Jadi harus menggunakan alat peraga yang memudahkan anak untuk menghitungnya. Karena kalau busur itu kan maksimal 180 derajat ya Bu. Jadi kalau yang lebih itu nanti kita bisa menggunakan alat peraga bagaimana anak bisa menghitungnya jika sudut itu lebih dari 180 derajat. Tentang materi tentang sudut, besar sudut ya. Terus apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan besok? Tujuan pembelajaran besok yang akan saya berikan, yang pertama saya akan mengajak siswa untuk menggunakan busur derajat dalam mengetahui besaran sudut pada setiap gambar. Setelah itu kita akan belajar dengan menggunakan alat peraga yang dari jam dinding. Yang jam dinding itu anak-anak bisa menghitung besaran sudut derajat dengan menggunakan alat bantu peraga jam dinding tersebut, karena nanti di setiap jam dinding tersebut setiap sudutnya itu kita sudah mengetahui berapa besarnya, tinggal mereka nanti mengalihkan begitu Bu.
Tetapi dengan menggunakan alat peraga yang sudah Ibu Lita siapkan, anak bisa mengukur besar sudut. Oke, terus apa area pengembangan yang hendak dicapai? Saya di area pengembangan saya ingin mengembangkan area literasi anak, karena saya merasa anak-anak itu sekarang untuk literasinya sangat masih kurang ya Billy, karena anak-anak untuk membaca pun juga sekarang semangatnya sudah berbeda ya, agak berkurang mungkin karena dengan besok kita menggunakan media itu, maka literasi anak untuk belajar semakin tertarik, semakin menarik perhatian anak untuk mau lebih menguasai materi yang akan saya sampaikan. Terus yang kedua, setelah mengamati dan diskusi dengan kelompok, saya bisa mengamati cara kerja anak-anak dan menerapkan RPP berdiferensiasi itu dalam pembelajaran secara berkelompok. Nanti akan saya bagikan ke dalam tiga kelompok untuk belajar tersebut, dan nanti saya akan mempraktekkan isi dari RPP berdiferensiasi tersebut. Berarti aspek yang dikembangkan yaitu literasi dan melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Ya. Terus apa saja yang dipersiapkan untuk supervisi besok? Yang saya persiapkan, yang pertama saya mempersiapkan RPP berdiferensiasi. Yang kedua, saya mencoba mencantumkan KSE ya Billy dalam budaya positif. Dan yang ketiga, saya ingin menyusun LKPD yang sesuai untuk materi yang saya sampaikan tentang pengukuran sudut. Dan yang selanjutnya, saya akan menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan untuk anak. Nanti di sini anak akan saya minta untuk membawa alat yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga tersebut. Kemudian saya membagi kelompok kepada anak-anak tersebut menjadi 3 kelompok, karena di RPP diferensiasi yang saya pelajari itu kita harus mengembangkan dari segi audio, yang kedua dari segi kinestetik, yang ketiga dari segi visual. Makanya dengan saya sudah membentuk kelompok tersebut, anak-anak saya alat peraganya saya sesuaikan dengan tadi kemampuan anak-anak yang secara visual, secara kinestetik, dan secara audio visual, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bu. Mantap Ibu Lita atas persiapan yang sudah disiapkan ya. Ada RPP, ada KSE di dalam RPP tadi, terus LKPD, alat peraga, dan dibuat kelompok. Oke, terus berikutnya Bu Lita, apa strategi yang akan Ibu Lita gunakan untuk supervisi besok? Yang strategi yang akan saya gunakan untuk audio, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang sudut, dan anak-anak yang saya rasa tadi dia lebih menguasai atau lebih senang menggunakan audio, nanti akan saya pertontonkan video pembelajaran tentang sudut. Di kelompok tersebut nanti akan saya siapkan laptop biar anak-anak nanti bisa melihatnya secara langsung. Dan yang kedua, untuk yang visual atau membaca atau mengamati gambar, nanti saya akan mempersiapkan LKPD dulu. LKPD nanti di LKPD tersebut ada gambar jam dinding. Nanti saya buat gambarnya semenarik mungkin biar anak-anak juga tertarik ya untuk belajar. Nah, nanti anak-anak dengan mengamati gambar tersebut dan saya siapkan buku untuk panduannya materi anak-anak. Selain nanti saya juga akan menjelaskan sedikit di kelas, di depan kelas, dengan anak-anak melihat gambar dan panduan buku itu, anak-anak bisa lebih memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan dalam pembelajaran sudut tersebut. Dan untuk anak-anak yang yang untuk kinestetik, nanti saya akan mengajak mereka untuk tadi membuat alat peraga dari jam, dari kardus, membuat alat peraga jam dinding dari kardus berkas. Setelah nanti mereka membuatnya, akan saya bimbing untuk bagaimana cara menggunakannya. Nanti saya akan menjelaskan satu lingkaran itu ada berapa derajat jumlahnya. Terus mereka nanti saya bimbing bersama-sama, kita bagi-bagi di dalam lingkaran itu ada berapa setiap titiknya. Kan setiap titik sudutnya itu, kalau satu lingkaran kan 360 derajat, berarti setiap sudut itu besarnya dibagi 12, berarti 360 dibagi 12. Jadi anak-anak saya bimbing untuk menghitungnya. Setelah itu kan sudah diketahui berapa besarnya perputaran dari sudut satu ke titik yang selanjutnya. Dan tinggal nanti kalau ada soal mereka bisa mengalihkannya saja, atau bisa misalkan itu sudah
sajikan dalam bentuk derajatnya, anak-anak bisa menggambarkan dan membaginya per titik-titik tersebut. Itu dulu. Bagus sekali ya, tadi sudah disiapkan untuk anak yang berkebutuhan audio, anak yang berkebutuhan visual, dan anak yang berkebutuhan kinestetik. Bagus sekali kita, saya sangat senang persiapannya sudah Ibu Nita siapkan, gitu ya. Terus apakah ada persiapan yang perlu ditambahkan? Saya itu begini Bu Yuli, yang namanya ketika kita mengajar ya, kita sudah asik dengan anak-anak. Nah, itu saya merasa bagaimana sih biar saya itu dalam waktunya itu sesuai dengan yang saya tuliskan di RPP tersebut. Begitulah. Saya itu merasa khawatir yang kalau sudah asik nanti jamnya itu waktunya itu bisa melebihi dari yang saya targetkan. Begitu Bu Yuli. Makanya saya berusaha dengan anak-anak, nanti saya bilang anak-anak, nanti jika Bu Nita mengajar mulai jam katakanlah 7:30, nanti di jam 8 atau jam 8:30 anak-anak sudah saya suruh memberi kode ke saya, berarti saya lantur kemana-mana. Begitu Bu Yuli. Jadi ini ada kendala masalah disiplin waktu. Iya. Kadang kalau kita sudah keasikan sama anak-anak juga sama asik dengan belajarnya, maka jam istirahat itu haknya mereka terbatas. Terus kira-kira Bu Nita, siapa yang bisa membantu Ibu Nita dalam pelajaran Ibu supaya disiplin waktu ini bisa berjalan dengan lancar? Ya tadi saya berusaha untuk untuk berdisiplin waktu tadi. Saya pertama minta diingatkan oleh para didik. Jadi dalam setiap setiap akan memulai pelajaran nanti kita komitmen dengan anak-anak, kita belajar materi ini berapa waktu yang kita butuhkan, jangan setengah jam, berarti kita mulai jam berapa anak-anak, nanti anak-anak harus berangkat kita jam berapa. Jadi kita saling komitmen dengan anak-anak Ibu, jadi tidak memaksakan keinginan saya sendiri. Jadi saya juga mengajari anak untuk memahami jam juga, untuk disiplin waktu juga. Selain saya menerapkan pada diri saya juga mengajari anak tentang betapa pentingnya jam ya Bu. Jadi jika kamu nanti istirahatnya tidak ingin terpotong, maka silahkan diingatkan Bu Nita. Jika Bu Nita nanti ketika mengajarnya jamnya sudah melebihi batas yang ditentukan. Begitu Bu Yuli. Jadi yang bisa mendukung itu adalah peserta didik itu sendiri. Kita guru dan murid itu harus menjalin kolaborasi yang baik sehingga disiplin waktu itu juga bisa pas tepat waktu, tidak mengurangi jatahnya anak juga. Seperti itu gitu kita. Terus apa komitmen Ibu ke depannya agar supervisi nanti berjalan dengan baik? Saya berkomitmen pembelajaran saya bisa lebih baik ya Bu Yuli. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa lebih baik, bisa tepat waktu, dan bisa sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang. Karena kadang-kadang RPP sudah saya susun, sudah saya pilah-pilah dengan saya buat dengan sebaik mungkin, tapi ketika kita sudah terjun di kelas, sebenarnya ada yang kelompatan, ada yang kelupaan, begitu Bu kan. Nah makanya saya dengan adanya RPP berdiferensiasi ini, dengan adanya tadi kerjasama dengan anak, saya bisa yang satu mendisiplinkan waktu, yang kedua tidak ada materi yang saya lompati, jadi tidak saya lupa, jadi bisa sesuai dengan yang saya lakukan di RPP tersebut. Bisa runtun gitu ya. Bagus sekali. Terus dari yang sudah kita perbincangkan kali ini Bu Nita, Ibu Nita bisa menceritakan kesimpulan dari percakapan kita barusan. Kesimpulan yang saya Bu, yang saya dapat dari kita berdiskusi ini ya Bu, yaitu saya merasa berterima kasih karena saya sudah mengetahui apa itu yang namanya RPP berdiferensiasi, dan saya bisa menerapkan kepada satu siswa saya tadi yang speech tadi ya Bu. Jadi saya bisa menerapkan yang pembelajaran yang cocok untuk anak tersebut. Jadi kan tadi kan ada visual, ada kinestetik, ada audio. Nah saya dengan dari ketiga tadi saya merasa terbantu karena anak tersebut sudah mendapatkan solusi. Karena dengan dia suka menggambar, jadi kita masukkan ke yang kinestetik. Berarti kan dia sebenarnya kan latihan ya Bu. Jadi tidak mungkin dengan seperti ini dia merasa nyaman, dia merasa bisa belajar, sehingga untuk nilainya bisa diperbaiki dengan tadi, karena pembelajaran kita sudah sesuai dengan dia, sudah sesuai dengan kondisinya. Insya Allah semoga besok lebih baik untuk anak tersebut.
kita sudah di ujung percakapan Ibu Nita. Terus bagaimana perasaannya Ibu Nita setelah pada sesi ini kita melakukan coaching? Betul ya. Perasaan saya, Billy, saya merasa senang ya karena saya sudah mendapat sedikit solusi untuk satu anak saya tadi. Begitu. Spesial ya, karena ketika saya belum mendapatkan pengetahuan tentang RPP berdiferensiasi, kan saya mengajarnya saya samakan. Bisa bila anak tersebut tidak bisa mengikuti karena saya belum mengetahui cara yang tepat untuk dia, kan dia hanya diam aja Bu. Nah dengan dia diam, makanya kan dia kan tertinggal materi dengan yang lainnya, akhirnya kan mau berpengaruh ke hasil yang didapatkannya. Tapi dengan saya mendapat ilmu tadi, saya bisa senang juga ya Bu, karena sudah menemukan apa ya jurus yang cocok untuk anak tersebut begitu. Terima kasih Bu Nita. Pada sesi kali ini praobservasi sudah berlangsung dengan baik. Besok kita akan masuk ke observasi bersama anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bersama-sama. 1, 2, 3, 30 kali 5 sama dengan 150 derajat. Ya, betul. Yang kedua silakan. Saya berangkat sekolah pukul 7. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 sama dengan 150 derajat. Saya pulang sekolah pukul 12:30. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah setengah sama dengan 5 setengah dikali 30 Berat. demikian presentasi di kelompok kami. Bagaimana anak-anak presentasi dari kelompok 1 sudah? Betul? Sependapat? Sepaham? Berarti yang dipresentasikan Mbak Sania dari kelompok 1 sudah benar ya hasilnya? Sudah? Sudah, yuk tepuk tangan untuk Mbak Sania. Tepuk tangan hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, yeay. Makasih Mbak Sania, silakan kembali ke kelompoknya lagi. Teman saya Janeta perwakilan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil berdiskusi kelompok kami. Bangun tidur jam pukul 5. Bersatunya adalah 5 kali 30 sama dengan 150 derajat. Berangkat sekolah pukul 07. Bersatunya Kita simak percakapan kami melalui supervisi akademik tahap pasca observasi bersama Ibu Nita. Selamat siang Ibu Nita. Siap, Bu Yuli. Bagaimana katanya siang ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu Nita? Sehat. Kita pada saat siang ini kita akan melakukan tahap pasca observasi. Di sini saya didampingi oleh Bapak Agus Pramono. Yang kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi. Nah, sekarang ini adalah pasca observasi. Dari pasca observasi ini kita akan berbicara untuk refleksi yang sudah kita lakukan kemarin. Itu ya Nita. Iya, Bu Yuli. Nita, Iya. bagaimana perasaannya Nita dan apa harapan dari yang Nita peroleh dari kemarin? Ya, perasaan saya setelah saya kemarin yang diberi dari pra observasi, kemudian saya juga observasi di kelas saya merasa senang dan bahagia karena saya jujur saja baru menemukan yang namanya pembelajaran berdasarkan RPP berdiferensiasi. Itu sangat bermanfaat untuk saya karena di kelas saya itu ada salah satu siswa yang ada kata-kata spesies gila ya, dia kan tidak seperti dengan temannya. Nah, dengan kemarin saya diajak Bu Yuri untuk belajar tentang apa itu RPP berdiferensiasi, akhirnya saya bisa mencari solusi untuk menerapkan pembelajaran yang pas di kelas saya, seperti itu Bu Yuri. Jadi saya juga bisa melaksanakan dan bisa mendampingi anak tersebut dengan pembelajaran yang cocok dan yang pas untuk anak tersebut. Jadi memang kendalanya begini ya Bu Yuri, kita kan di sekolah formal. Nah, sebenarnya kan anak ibu tersebut kan sekolah di sekolah sendiri. Tapi karena kita sekolah negeri Kota Semarang, itu kan kita tidak boleh menolak anak yang walaupun berkebutuhan khusus. Makanya bagaimana caranya guru itu pandai-pandainya membawa anak itu ke pembelajaran yang sudah benar. Makanya dengan adanya kemarin kita diskusi RPP berdiferensiasi, saya membantu saya Bu Yuri bisa mendapatkan pencerahan tentang pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak tersebut, begitu. Berarti sekarang si anak yang mengalami speech delay bisa menemukan
pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan gaya belajarnya. Iya, setelah kita melakukan pembelajaran kemarin, anak tersebut mengalami kemajuan Bu Yuli. Yang dulunya hanya di kelas diam saja, misalkan saya beri gambar juga hanya, Bu ini suruh apa, tapi sekarang setelah kemarin saya saya pisahkan sesuai dengan keinginannya dia, sesuai dengan kesenangannya dia. Sekarang dia sudah bisa ingin belajar lebih mandiri dan tetap melaksanakan tugasnya dengan selesai karena dia merasa sudah cocok dan nyaman. Ternyata dia mempunyai kelebihan itu menggambar gitu. Jadi kan kemarin dengan menggambar, akhirnya kan saya kelompokkan dia ke yang menggunakan media kinestetik itu ya kemarin. Akhirnya kan dia merasa senang, merasa cocok dan akhirnya sekarang dia semangat belajar, tetap bisa mengerjakan tugas sampai akhir gitu Bu Yuli. Iya. Selamat kita sudah membawa anak ini menuju pembelajaran yang merdeka gitu. Kebutuhan gaya belajar anak. Terus menurut Ibu Anita, apakah pembelajaran kemarin itu sesuai dengan tahapan atau rencana pada pembelajaran diferensiasi? Ya, untuk pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu saya merasa sebenarnya juga sudah Bu, sudah cukup baik karena kemarin itu saya ada salah satu tahapan yang terbalik atau terlewat. Jadi saya merasa ketika pembelajaran itu harusnya itu anak saya bimbing terlebih dahulu ke kelompoknya masing-masing. Tapi kemarin ada beberapa anak yang langsung saya kelompokkan dengan kemauan saya sendiri. Jadi belum saya observasi dulu apa sih keinginannya. Yang penting kemarin itu saya melihat anak itu bisanya apa, saya kelompokkan berdasarkan itu. Hanya yang kemarin yang saya perhatikan hanya satu anak itu saja. Saya merasa beban saya kan anak satu itu lebih dari, makanya yang saya perhatikan hanya satu anak itu saja. Dan yang lainnya itu bahasanya saya pas-paskan gitu. Tapi yang tepat sasaran itu satu anak itu. Tapi untuk pembelajaran saya merasa sudah cukup baik dan membawa perubahan yang lebih baik. Berarti kemarin fokusnya pada anak yang inklusif ini. Iya. Berarti berikutnya Ibu Anita menerapkan ke anak yang lain itu berdasarkan apa? Saya pengennya setelah kemarin mengetahui bagaimana berdiferensiasi yang benar, setelah ini langkah yang akan saya lakukan, saya akan membagikan angket atau kuis angket atau kita tanya jawab ke anak apa sih keinginan mereka, jadi berdasarkan minat dan bakatnya. Nah, untuk mungkin kalau di kelas sekarang belum bisa saya terapkan ya Bu, karena ini sudah di penghujung akhir tahun. Jadi besok minggu depan kita sudah mulai asesmen sumatif akhir tahun, maka mungkin bisa dipraktekkan nanti di kelas berikutnya. Nanti mungkin saya akan berbicara dengan gurunya yang akan mengajar di kelas berikutnya. Jadi saya pengennya untuk kelas 4 ini saya berikan angket dulu sesuai dengan bakatnya, nanti di kelas 5 tinggal kita menjalankan saja begitu. Terus menurut Ibu Anita, apa kendala yang Ibu Anita alami saat pembelajaran diferensiasi yang kendala yang saya alami ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, saya kekurangan waktu Bu Yuli. Jadi saya terlalu asik dengan anak-anak karena tadi saya senang ya mendapatkan Bu, katakanlah obat untuk itu ya, untuk masalahnya yang satu itu kan hampir 1 tahun ini belum ada solusinya, baru di akhir ini saya dapat solusi. Saya merasa dengan senang. Akhirnya untuk waktunya itu kemarin saya melebihi sesuai yang saya rencanakan di RPP. Begitu. Mungkin besok saya akan perbaiki bagaimana saya memanajemen waktu yang lebih baik begitu. Karena anak-anak ini asik dalam belajarnya itu, sehingga mereka juga merasa tepat. Betul. Merasa sudah waktu istirahat. Iya. Dalam pembelajaran Ibu Anita, apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan dalam pembelajaran, dan apa yang kurang baik yang perlu diperbaiki? Untuk pembelajaran kemarin Ibu Yuli yang saya merasa kurang itu tadi saya belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah itu saya solusinya mungkin untuk pembelajaran selanjutnya, walaupun tadi saya sudah merasa senang, tapi saya harus bisa mengendalikan ego saya. Jadinya harus walaupun sudah kita berjalan dengan sendiri, tapi tetap harus memperhatikan waktu dan tidak melancong kemana-mana untuk pembelajarannya Ibu Yuli seperti itu. Terus untuk yang kelebihannya saya juga merasa sudah sangat senang ya, karena saya mendapatkan obat yang mujarab untuk anak saya tadi. Yang satu itu
Jadi saya merasa pembelajaran kemarin sudah sangat bagus, sangat baik untuk kelas saya. Semoga membawa perubahan untuk ilmu yang anak-anak serap dan bisa anak-anak praktekkan di kehidupan yang akan datang atau di kelas yang selanjutnya. Begitu. Jadi Bu Rita merasa senang ya sudah menemukan obatnya pembelajaran ya. Iya. Betul Bu. Dan kita sebagai guru juga harus sebagai dokter mengobati kondisi A, si B yang sakitnya apa sesuai dengan obatnya. Nah, sekarang Bu Nita, apa strategi yang akan Ibu Anita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, strategi yang akan saya lakukan untuk untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya mungkin akan sering-sering mencari referensi di YouTube dulu, karena kan di YouTube itu banyak referensi pembelajaran, banyak referensi media pembelajaran, model pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang sesuai dengan kondisi. Kan saya juga harus menyesuaikan dengan kondisi siswa saya, karena siswa di satu sekolah dan di tempat yang lain kan juga berbeda. Jadi saya juga harus mencari banyak referensi dari YouTube. Yang kedua, saya juga akan mengikuti banyak pelatihan tentang bagaimana cara meningkatkan pembelajaran, terus bagaimana cara lebih memahami apa itu pembelajaran berdiferensi dan apakah akan ada obat lagi yang lebih mujarab selain tadi ya pembelajaran berdiferensiasi. Dan setelah itu saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman, mungkin karena Bu ini sudah CGP sudah melakukan CGP, sudah mendapatkan ilmunya. Saya juga akan berkolaborasi bertanya-tanya dengan Bu Juli ilmu apa yang sekarang ini masih hot yang bisa kita terapkan ke anak-anak, dan lain itu saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah juga. Saya akan bertanya-tanya bertukar pikiran tentang ilmu bagaimana cara sih untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih bagus. Kita sama-sama diskusi lah kolaborasi karena tanpa kolaborasi pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Nah, sekarang kira-kira kapan Bu Anita ini akan menerapkan pembelajaran diferensiasi? Iya, kira-kira saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin di tahun ajaran yang akan datang, karena ini sudah di penghujung akhir tahun ya Bu Yuli. Nah, ini kan kemarin katakanlah anak-anak sudah mencicipi lah, walaupun baru sekali sudah mencicipi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Nanti mungkin di kelas 5, di kelas berikutnya anak-anak bisa tinggal meneruskan saja. Dan nanti ini tugas saya ketika ajaran baru besok, saya anak-anak yang kelas 3 naik ke kelas 4, kalau saya butuh di kelas 4 lagi Bu Yuli, itu awal masuk ke kelas itu nanti saya akan mendiagnosa anak-anak tersebut tadi dengan angket anak tersebut minatnya apa, bakatnya apa. Nanti jadi saya tinggal kalau sudah mengetahui sudah mengetahui kesenangan siswa dan bakatnya siswa, tinggal saya kelompokkan. Jadi tinggal sudah mudah dulu untuk kita lakukan pembelajaran gitu. Dengan angket kuesioner gitu. Terus Bu Anita, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam rencananya Ibu Nita tadi? Ya, yang jelas saya yang membantu untuk saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama teman-teman sejawat. Nanti jadi teman-teman saya itu nanti akan saya kadang-kadang saya minta tolong Bu Yuli untuk bagaimana bisa untuk mungkin yang guru kelas bawahnya nanti saya juga akan menggali informasi tentang sifat-sifat karakter anak dari satu persatunya. Terus yang kedua saya juga akan nanti minta saran dan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Terus yang ketiga, yang paling utama saya akan berkolaborasi dengan wali murid, karena kalau waktu di sekolah itu hanya beberapa jam kan anak lebih banyak di rumah. Jadi saya nanti akan menitipkan anak-anak ke orang tua, dan kita akan selalu berkomunikasi bagaimana cara untuk mendidik anak dan mensukseskan anak dalam belajar. Bagus sekali kita. Program yang sudah Ibu Nita rancangkan itu luar biasa. Terus Bu Nita, bagaimana tanggapan Ibu Nita tentang supervisi yang sudah kita lakukan kali ini? Tanggapan saya tentang supervisi yang sudah kita lakukan, saya merasa senang ya Bu Yuli. Itu tadi setelah panjenengan mengajak saya untuk pra-observasi, terus diobservasi, kemarin kita melaksanakan langsung observasi, dan sekarang di penghujung
ini ya Bu, pasca observasi saya merasa senang karena itu tadi Bu, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya, dan saya tadi yang jelas mendapatkan obat yang mujarab untuk menyelesaikan masalah satu anak tadi Bu Yuli tanpa menyakiti perasaan satu sama lain begitu. Karena ketika dulu itu saya merasa anak tersebut di kelas hanya duduk, datang duduk, kita kasih pekerjaan dia tidak mudeng, karena kita ajak omong pun juga dia masih susah begitu Bu Yuli. Tapi setelah kemarin saya itu ada berdiferensiasi dan saya menemukan kesenangan anak itu ternyata menggambar, lah akhirnya saya kelompokkan ketika saya tadi, sekarang anaknya menjadi senang ya, dengan setelah aktif dan aktif juga dan semua pekerjaan yang saya berikan diselesaikan walaupun nanti hasilnya tidak sesuai harapan ya Bu, tapi kan yang penting sudah ada komunikasi dan interaktif dengan saya begitu Bu. Jadi saya merasa senang sekali dengan ilmu yang Bu paling berikan begitu. Iya, betul sekali Bu. Ya, Ya, dengan obat yang sudah Ibu kita temukan ini pasti akan menular ke teman-teman yang lain. semoga Bu Yuli. Di akhir percakapan kita kali ini, Bu Anita, tolong Bu Anita ceritakan bagaimana perasaannya Bu Anita atau pesan-pesan Bu Anita dari supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Iya. Apa ya Bu Yuli? Setelah saya melakukan observasi dengan panjenengan dan sekarang kita ini di akhir ya Bu, berarti kesimpulannya kita setelah kita melaksanakan dari ketiga tahap itu, saya merasa senang dan merasa terbantu karena dengan kita berbagi ilmu ya Bu Yuli, kita berbagi ilmu, kita bisa sama-sama untuk memajukan pembelajaran yang lebih baik seperti apa, kita bisa sharing bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang baik, bagaimana cara mengajar siswa dengan baik, dan bagaimana cara kita bisa memposisikan anak itu sebagai teman. Jadi anak itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus bisa sama-sama merasa nyaman dan senang ketika kita melaksanakan pembelajaran bersama-sama. Begitu Bu Yuli. Terima kasih banyak Bu Anita atas diskusi kita pada siang ini. Biarlah bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian percakapan kami pada supervisi akademik tahap